pembelajaran hari ini tentu kita akan rekam. Jadi nanti teman-teman semua bisa mendapatkan aksesnya lewat link di YouTube. Nanti kakak akan upload ini ke YouTube, jadi nanti bisa diakses di sana. Silahkan, gitu ya. Bebas dan free di sana. Sila untuk apabila ada materi-materi yang kiranya saya ingin jelaskan lagi lebih detail, bisa silahkan. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya minta coba di kolom komentar, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Saya minta coba ketik siap semua. Insya Allah siap. Oke. Bismillah ya. Oh ya, sekaligus saya juga mungkin akan menginfokan bagi teman-teman yang alhamdulillah lolos dari SNBP. Saya ucapkan selamat, tapi bagi yang tidak lolos, tidak masalah, masih ada UTBK. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan kalian semua. Nanti kita akan ketemu insya Allah offline-nya di bulan April ya. Untuk sementara ini kita akan bahas secara online. Oke, baik kita mulai saja pertemuan pertama materi pengetahuan kuantitatif. Oke, kita akan mulai dari soal nomor satu di situ ya. Saya akan fokuskan soalnya ke sini. Nah, sebuah bola dimasukkan ke dalam kubus sehingga dinding bola menyentuh dinding kubus. Jika kubus mempunyai volume 216 cm kubik, maka luas permukaan bola tersebut adalah berapa? Oke. Sebelum saya membahas materi ini, silakan apakah ada yang bisa menjawab untuk soal nomor satu ini, atau harus langsung saya jelaskan saja? Teman-teman gimana? Mungkin bisa di kolom chat ya, kalau jika ada yang oh saya jelaskan. Apa? Pusing Kak? Pusing ya? Oke, jelasin aja ya. Oke, jadi saya akan jelaskan, tapi nanti kalau misalkan jika ada yang membingungkan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Oke. Jadi konsepnya sebegini, seperti ini kawan-kawan. Misalkan di situ diketahui ada sebuah kubus, berarti yang saya buat adalah kotak ya. Saya akan membuat suatu kotak dulu di sini. Ada kotak ya. Di sini ada kotak. Saya buat kotak di sini. Nah, dan di dalam kubus ini berisikan ada bola. Nah, yang kita ketahui adalah volume kubusnya adalah sama dengan 216 cm kubik. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita bisa menyelesaikan berapakah luas permukaan bola? Yang ditanyakan adalah luas bola. Oke. Maka penyelesaiannya adalah bagi teman-teman kita bahas adalah pertama step pertama kita harus pahami dulu berapa sisi kubus. Kita mencari sisi kubus. Bagaimana cara mencari sisi kubus? Caranya adalah dengan kita karena ini kubik, maka kubus itu kan rumusnya S pangkat 3 atau sisi kali sisi ya. Rumus mencari volume kubus. Maka kalau kita ingin mencari tahu volume kubus, apa sisi volume kubus tinggal kita akarkan 3,216. Maka kira-kira ayo jawabannya berapa? Akar 216. Ada yang tahu? Akar pangkat 3 216. Nah, Miss minta Colby ya. Colby, shout out to Colby ya. Bisa menjawab betul 6, tepat sekali. 6 ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa sisi kubus itu 6. Ini 6, ini 6. Nah, ingat di sini ada kata dinding bola menyentuh dinding kubus. Aduh, miring ya. Maklum. Dinding bola menyentuh dinding kubus. Maknanya apa? Maksud dinding bola menyentuh dinding kubus. Artinya saat dinding bola menyentuh dinding kubus berarti semua sisi-sisi bola atau semua permukaan bola ini menempel dengan kubus sehingga kalau saya boleh bilang sisi kubus itu akan sama dengan diameter bola. Nah, sisi kubus sama dengan diameter bola. Berarti kalau sisi kubusnya 6, maka diameter bola adalah 6. Jika diameter bolanya 6, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah
3. Maka kita ketahui bahwa di sini ya, ini jari-jari bola adalah 3. Jika jari-jari bola 3, pertanyaannya berapakah luas bola? Ada yang tahu rumus luas bola berapa? Boleh di chat. Rumus luas bola itu adalah 4 kali pi r pangkat 2. Absen, absen. 4 kali pi r pangkat 2. Oke ya, jadi ini rumus luas permukaan bola. Oke, buat teman-teman di sini kita pesertanya baru 70 orang, jadi kita menghargai teman-teman yang sudah ada duluan. Jadi bagi teman-teman yang belum, tolong disampaikan ke temennya untuk segera ikut ya, karena sayang nanti kalau kelewatan. Walaupun nanti ada rekamannya. Jadi tenang, tenang, walaupun kalian nanti ketinggalan ada rekamannya. Oke, luas bola 4 VR kuadrat. Berarti cara penyelesaiannya adalah 4 dikali. Nah, jari-jari berapa? 3 karena dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan pi atau PR. Maka kita ketemukan angka 4 kali 9 kali pi. 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 berapa? Ada yang tahu? 36 Zikra, bagus. Terima kasih Zikra. Maka jawabannya 36 pi cm persegi. Maka jawaban pas adalah yang A. Gitu ya. Silakan kalau mau di screenshot, screenshot untuk supaya bisa di eh, dipelajari ulang. Walaupun juga nanti kita juga akan share, tetap kita akan share lagi materinya ya. Gitu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut? Apakah sudah jelas penjelasannya? Kalau yang nggak ngerti, nggak apa-apa, tanyain aja. Nanti saya jelaskan. Insya Allah saya akan bantu jelaskan semaksimal mungkin. Kalau ada yang ingin bertanya, jelas. Insya Allah Azra jelas. Oke. Jelas semua ya? Oke. Jika sudah jelas. Oke. Trip. Sip. Kalau begitu, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Ini akan saya hapus ya. Insya Allah. Nah, oke. Kita maju ke soal nomor 2. Apa itu soal nomor 2? Oke, no, soal nomor 2. Waduh. Soal nomor 2. Ternyata bentukannya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Soal nomor 2 ini ternyata berhubungan dengan eh, ada berapa soal? Kita membahas total ada 20 soal, tapi kita tidak tahu ya apakah akan kebahas semua atau tidak karena mengingat materi PK ini cukup rumit ya. Insya Allah kita akan semaksimal mungkin kita bahas. Kita usahakan semaksimal mungkin dibahas. Jadi pokoknya kita ikuti saja permainannya. Oke? Oke. Soal nomor 2. Diketahui sebuah persegi diletakkan ABCD ya, diletakkan dengan sumbu kartesius sehingga OA tidak sama dengan OB. Berarti di sini ada yang jelas di sini ya bahwa ada yang tidak sama, yaitu apa? Garis OA ini garis OA itu tidak sama dengan garis OB. Nah, ini nggak sama. Maka membentuk segitiga di sini. Koordinat titik C itu adalah 11,7. Maka pertanyaannya adalah berapakah luas persegi ABCD? Gitu ya. Jadi kita ingin mencari luas ABCD. Nah, ini soal yang sering muncul untuk PK di UTBK ya. Salah satu yang sering muncul pasti ada ya bentukan soal seperti ini. Jadi harus diperhatikan. Oke, bagaimana cara kita penyelesaiannya? Sekilas terlihat sulit, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit-sulit juga. Yang harus kita jadikan patokan adalah bahwa ini yang kita lihat adalah bangun persegi. Maka bangun persegi ini basicnya adalah memiliki sudut, 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 sudut yang sifatnya sama. Bangun persegi memiliki sudut sama, yaitu masing-masing 90 derajat. Dan ini membantu.
cukup membantu dalam penyelesaian soal. Oke. Sehingga cara yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita menentukan untuk mengetahui luas persegi ABCD, kita tentukan dulu. Titik X dan Y-nya kita lihat. 11 itu menandakan apa? Menandakan X. Oh, berarti di sini, ini saya bikin titik D ya. Dari sini ke sini, ini adalah dari O sampai ke sini, ya. Ini saya kasih sebutnya C aksen ya. Ini luasnya adalah dari saya tulis saja OC aksen itu sama dengan 11 ya, sama dengan 11. Artinya itu panjang OC-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan eh, coba kalau di sini sudah OC, berarti tingginya berapa kira-kira ini? Tingginya karena ini sejajar dengan ini Y-nya, maka di sini tingginya sudah pasti 7. Maka saya kasih tanda di sini misalkan C sama C aksen, berarti C ke C aksen sama dengan 7. Berarti kita sudah mengetahui bahwa panjang ke sini 7 cm, jangan cm, sorry. 7 satuan, bahasanya adalah bahasa satuan. Kita sama dengan 7. Nah, yang belum kita ketahui panjang ke sini, panjang ke sini. Nah, kan kita ingin mengetahui panjang sisi miring dan sisi bawah. Tapi yang perlu diketahui bahwa ya, perlu diketahui kalau tinggi ini 7, ingat rumus segitiga kesebangunan. Perhatikan, segitiga AOB dan segitiga B, C dan C aksen, berarti yang segitiga ini dan segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Kita sebut segitiga sebangun. Segitiga sebangun. Kalau segitiga sebangun dan ini apalagi ini persegi sama, ini sisi sini sama sisi sini sama, maka bisa dipastikan panjang OB itu sama dengan C C aksen. Maka panjang OB pun sama dengan 7. Berarti kalau di sini 7, di sini 7, tadi panjang ke sini berapa total? Panjang ke sini adalah 11. Berarti panjang BC berapa? BC aksen. Jika dari R 4, iya betul, 4 di sini, betul sekali. Maka sudah kita temukan ada segitiga, segitiganya jelek sekali. Saya buat segitiga jelek sekali, agak-agak ini ya, agak agak merana segitiganya. Oke, misalnya di sini segitiga, nah agak bagus lah dikit. Oke, anggap itu segitiga. Di sini kan segitiga siku-siku ya. Maka di sini kita ini 7, ini 4. Berarti di sini berapa? Maka bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Kita hitung dengan Pitagoras. Maka caranya sama seperti biasa, 4 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Berarti yang kita ketahui berapa? 4 pangkat 2 berapa? 16. Ditambah 49. Maka berapakah akar dari ini? 16 tambah 49 sama dengan 65, 55, berapa nih? Berarti sama dengan akar 65. Akar 65, betul. Cuman permasalahannya ini kan akar ya, gimana cara memecahkannya? Nah, ingat ini kan berarti kita bawa tahu bahwa ini panjang ini, si sisi ini itu adalah akar 65. Kan ini sisi, namanya persegi berarti kan sisinya sama semua. Kalau persegi sisinya sama semua, berarti di sini pun sama-sama akar 65. Ingat rumus luas apa? Sisi kali sisi. Berarti akar 65 dikali akar 65. Maka kalau akar dikali akar, akarnya hilang menjadi 65 aja alias 65 sa
satuan. Maka jawabannya yang C. Ya, jelas semua? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung untuk soal nomor 2? Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh banget. Silakan. Silakan. Jika ada yang ingin tanyakan, jelas semua? Oh, ini ada super jelas. Tadinya empatnya dari mana, Kak? Empat dari mana? Oh, oke, empat. Empat itu dari sini. Tadi kan sudah saya ketahui bahwa jika ini segitiga yang ini dan segitiga yang ini kan sama nih. Segitiga yang ini sama segitiga ini kan sama, sebangun. Karena bahwa sisi panjangnya 7 dan sisi tinggi 7, maka ini sama. Sedangkan panjang dari O ke sini, tadi OC aksen ya, O sampai ke sini itu adalah 11. Berarti kalau di sini 7, maka di sininya 11 kurang 7 alias 4. Maka kita ketahui bahwa panjang pendeknya 4. Paham ya? Untuk tadi siapa yang bertanya di sini ya? Kalau empatnya dari situ. Oke, ada yang ingin tanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan langsung ke soal nomor soal lanjut. Oke, lanjut. Siap, siap, siap. Tenang. Kita lanjutkan ya. Aduh. Nah, saya hapus dulu ini. Oke. Nah, nomor 3. Ini kan sama ya. Sebenarnya sama ini tuh soalnya. Soalnya masih sama di sini. Tidak ada perbedaan tentang ininya. Berarti kan itu sudah kita sudah tahu lah bahwa segitiga ABO ini 7, ini 4 ya. Ini akar 65. Kita udah tahu. Nah, yang ditanyakan adalah sudut tangan ABO. Berarti ABO ini yang ditanyakan adalah nilai tangannya ya, tangan. Di sini ditanyakan nilai tangan sudut ABO. Nah, bagaimana cara kita mencari tangan? Nah, di sini ada sistem pembahasannya bahwa kita sudah tahu bahwa OB itu sama dengan 7 satuan. Ya. Ingat untuk OB 7 satuan, OA itu adalah 4 satuan. Lalu untuk mencari tangan segitiga sudut ABO itu menggunakan rumusnya adalah OA dibagi OB. Maka tinggal kita masukkan aja OA-nya 4, OB-nya 7. Maka hasilnya 4 per 7. Selesai. Maka ketemu jawabannya adalah yang nomor B. 4 per 7. Simple as that. Semudah itu. Karena soalnya masih sama. Ya kan soalnya masih sama. Karena kalau kamu sudah... Jadi ada beberapa soal yang memang untuk pengerjaan 2 kali. Jadi masih menggunakan soal yang sama, hanya tipenya sama. Jadi kalau untuk mencari tangan, tangan itu kan sudut ya. Kalau sudut itu berarti kan basicnya gini. Eh, yang dicarikan adalah sudut sisi yang posisi sebelah ABO-nya di sini. ABO, ABO. Maka sudut sini. Kalau sudut yang di sini, ini saya hapus aja dulu ya. Buat gambaran maksudnya gimana Kak, tangan tuh gimana patokan. Nih, ini yang dicarikan sudut ini. Ya, sudut ABO. Nilai tangannya ya, tangan. Tangan itu maka kita patokannya menggunakan sisi pendek dan sisi panjang, tidak menggunakan sisi miring. Kita nggak pakai panjang sisi miring. Maka kan AO dibagi AB.
Kalau misalkan yang ditanyakan sudutnya tangan dari misalkan BOA. Oh sorry, jangan BOA. Misalkan tangan dari OAB sudutnya. Maka kalau sudut OAB, maka yang kita gunakan adalah karena sudutnya ini dan ini, maka yang kita gunakan adalah tangan dari OA sorry bukan OA. Saya hapus maaf. Yang kita gunakan adalah sudut dari BO dan AB. Nah, kalau yang dicari ini maka sama, carinya pakai yang lain gitu gambarannya ya. Sedikit aja. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 karena soalnya ke soal nomor 4 karena masih banyak soalnya. Nah, ini peluang. Saya kira kalau peluang sebenarnya nggak terlalu susah ya harusnya. Oke. Di sini ada seekor katak akan meloncat dan mendarat menuju sebuah sasaran yang terdiri dari 6 buah persegi berbentuk T yang tertulis huruf yang berbeda setiap perseginya seperti gambar. Katak meloncat hanya dari kotak satu ke kotak lain tanpa arah diagonal. Ya, jadi bahasanya dia hanya meloncat ke satu sisi aja. Dia hanya bisa meloncat satu ke sini, ke sini, ke sini. Nah, pertanyaannya, peluang katak meloncat ke persegi R. Bagaimana caranya si katak itu bisa nyampe ke R, ya? Dengan pendaratan dengan satu loncatan. Maksudnya gimana Kak satu loncatan? Satu loncatan itu artinya setelah dia mendarat ke satu kotak, maka eh, next step-nya dia harus ke R. Di gambarnya gini. Dia basicnya ini ada kotak, misalkan gimana caranya setelah dia loncat ke satu kotak, kotak keduanya harus R. Jadi di loncatan kedua itu harus R. Sedangkan dia hanya bisa meloncat sekali loncatan. Maka kira-kira pertama kali atau dia harus si katak melompat di kotak mana dulu supaya bisa ke R? Pertama, yuk boleh bareng-bareng di Y. Kalau dari Y dulu, maka dia harus melewati W dan melewati R. Itu namanya bukan loncatan kedua, tapi loncatan ketiga. Kalian ini termasuk loncatan ke satu, loncatan kedua, loncatan ketiga, bukan? Berarti ada yang lain? Dari B, that's right, dari B betul, dari B baru ke R. Maka pertama dia dari kotak B. Peluang masuk kotak B berapa? Total ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mau dan kotak. Untuk masuk ke B peluangnya sekali. Maka 1 dibagi 6. Ya, peluangnya 1/6. Itu untuk masuk ke B. Nah, dan kejadiannya hanya ada satu kali. Maka dikalikan dengan 1, maka hasilnya dengan 1/6. Karena tidak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain. Nah, permasalahannya adalah selain ke B ada lagi enggak? Saya mau tanya dulu. Ada enggak jalan lain selain ke B? Ya, gimana? W, betul dari W, dari W. Nah, kalau dia loncat dari W, maka dia masih ada sama-sama peluangnya adalah 1/6 kalau dari W. Nah, cuma permasalahannya dari W, dia masih bisa peluang ke Y, masih bisa peluang ke R. Berarti masih ada dua pilihan. Jika ada dua pilihan, maka kamu kalikan dengan 1/2. Kenapa? Karena ada dua pilihan. Kalau ada 3 pilihan, maka 1/3. Kalau ada 4 pilihan, maka 1/4. Jadi ada dua peluang. Pertama dia 1/6, saat dia sampai di W, ternyata masih ada pilihan ke Y atau ke R. Maka dia tuliskan 1/2.
1/6 dikali 1/2 sama dengan 1/12. Maka peluang dari B adalah 1/6, peluang dari W adalah 1/12. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu ya kita jumlahkan total peluangnya. Maka peluang sama dengan 1/6 ditambahkan 1/12. Kita samakan penyebutnya boleh dengan 12. Maka hasilnya 12 bagi 6, 2 tambah 1, 3/12. Alias kalau kita bagi 1/4. Maka jawabannya D. Ih, pinter sekali kalian semua. Gitu. Saya doang, Pak. Oh, kamu doang yang jawab. Yang pintar Zikra ya, amin. Insya Allah. Saya doakan semoga betul pintar ya. Gak apa-apa. Itu namanya percaya diri. Percaya diri itu bagus. Itu. Amin ya Allah ya, amin. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Yuk kita lanjutkan yuk. Maka soal nomor 5 sekarang. Di soal nomor 5. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tapi dulu. Tar dulu ini sebelum saya lanjut. Ada yang bingung nggak materinya? Takutnya ntar pada bingung nih. Sekiranya jelas, jelas ya. Oke, oke. Kalau jelas ya sudah. Oh, Amri nggak paham mana yang namanya Amri. Oke, saya sekarang ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sering muncul eh, mengurutkan ya, diurut-urutkan, mengurut-urutkan angka di sini, mengurut-urutkan. Yang nggak tahu aku tahu. Oke, sebentar. Oke, mengurutkan sekarang. Gimana nih cara mengurutkan? Kita tahu mana bilangan terkecil. Nah, ini ada cara cepatnya sebenarnya. Cara cepat mengerjakan bentuk soal seperti ini. Gimana Kak? Ada. Semua itu ada cara cepatnya. Yang nggak ada cara cepatnya, oh ya ada lah. Oke. Jadi 23/44. Ya, di sini ada 24/50, 45 ya, sorry. 45, 45, lalu 25/46, 27 per, sorry, 26 ya, 26, maaf, 26/47 dan 27/48. Nah, ini ada 5 angka, 5 pecahan. Kalau cara standarnya adalah kamu cari samakan penyebutnya atau dibagi jadi bentuk koma, tapi itu caranya jelimet dan nyusahin. Maka ada cara cepatnya sebenarnya. Caranya adalah step pertama, perhatikan, langkah pertama kasih nol semua di belakangnya. Semuanya dikasih nol. Nah, setelah itu apa yang kita kerjakan supaya bisa kita pahami? Kalau sudah dikasih nol semua, maka kita bagi seperti biasa. Bagi seperti biasa. Yang pertama nih, 230 dibagi 44. Oke, sudah pasti kita cari yang mendekati aja paling gampang kali 5. Karena kalau 5 itu pasti jawabannya 220. Maka di sini 5 dikalikan ya, dikurangi berarti. 30 kurangi 20 sisanya 10. Nah, ini selesai.
Selesai sampai sini aja. Kok selesai? Iya. Karena yang penting kita sudah tahu sisanya. Sisanya berapa? 10. Maka kita lihat selisihnya. 44 ke 10 selisihnya berapa? Selisihnya adalah 34. Jadi hasilnya 5 selisih 34. Itu ya. Sampai sini aja dulu. Pertama itu. Oke. Selanjutnya yang kedua. 240 dibagi dengan 45. Sama-sama juga pasti dikalikan dengan angka 5. Karena kalau dikalikan dengan angka 5, maka jawabannya adalah 225. Ya, ya, 25. Ya, 25. 225. Ya, 5 kali 200, 5 kali 4 200, 5 kali 5 25. Tambahin ya udah 225. Ya, perhatikan ya, ini pembagian dasar ya, tolong ya. Kalau nggak bisa kebangetan. 40 kurangi 25. 43. Apa yang 3? 5, iya 5. Ini 5. Sisanya 15. Nah, 15 ke 45 selisihnya berapa? Selisihnya 30. Abaikan dulu. Ini berarti 5, tapi hasil saya 30. Selanjutnya, 250 dibagi 46. Sama-sama dibagi 5 pasti. Hasilnya jadi 230. Dikurangi 0, 5 dan 3 hasilnya adalah 0 berapa? 2 ya, 20. 20 selisih 46 berapa? Selisihnya 26. Satu lagi, dua lagi. Supaya saya akan jelaskan sampai detail aja supaya jelas. 206 dibagi 47 sama pakai 5, pakainya 235. Kalau tahu pastikan kali 5 35 ya. Ini 5. 5 kurangi 3 2, 25 selisihnya ke 47 berapa? Sama dengan 22. 20 ya. Terakhir, materi tentang apa Pak ini? Materinya pengurutan pecahan. Cara mengurutkan pecahan, tapi kalau angkanya seperti ini kan agak ribet kamu. Kalau angkanya kecil-kecil gampang, tapi kalau angkanya panjang, gede-gede dan bentuknya nggak jelas, maka harus paham. Perhatikan dulu pokoknya, ya. Di sini 270 berarti yang terakhir dibagi 48. Berarti kan dikalikan 5 juga. Kalikan 5 jadinya 240. 70 kurangi 40 sama dengan 30. Selisihnya dari sini berapa? 18. Perhatikan. Mana yang belakangnya paling besar dan mana yang paling kecil? 18 paling kecil. 18 paling kecil. Jika sisanya 18 paling kecil, maka ini artinya terbesar. Sebaliknya, yang 34 itu artinya terkecil. Sisanya berurutan. Maka jawabannya adalah 23/44. Gitu. Jadi kamu nggak harus menyelesaikan semua sampai selesai. Jadi semakin besar selisihnya, emang hukum alamnya Pak? Iya, emang begitu. Jadi semakin besar selisihnya, semakin kecil hasilnya. Semakin kecil berarti angkanya. Tapi semakin kecil selisihnya, selisih ya, saya bilang selisihnya, maka semakin besar juga nilainya. Gambarannya seperti itu, ya. Jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, jangan pusing, gitu ya. Jadi nggak harus kamu selesaikan sampai ketemu komanya, nggak usah ribet kalau sampai cari koma, panjang urusannya, waktunya pendek. Tapi memang kalian harus terbiasa dengan pecahan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Ya, kalau kamu perkalian dan pembagian masih agak sulit, wassalam. Pak, ini meeting pas kodenya apa, Pak? Ada di coba dicek
di itunya. Kalau nggak salah Genza 12345 deh. Ya, Genza 12345. Kalau yang kamu nanya pas kode. Soalnya gitu banyak, Pak. Ya, benar. Oke. Sip. Kalau begitu kita akan lanjut ke soal paling mudah di PK apa, Pak? Soal paling mudah relatif. Kalau kamu lihat tadi soal nomor satu itu soalnya menurut kakak mudah. Tergantung kamu kelebihannya di mana. Baiknya ke situ. Oke, nah di sini nih. Saya minta kalian fokus banget soal nomor ini. Soal ini terlihat sederhana, tapi menjebak. Ya. Ini soal yang terlihat sederhana tapi menjebak. Oke. Jadi kalau saya kasih soal ini gambarnya gini, kalian harus paham dulu bahwa ada yang namanya segitiga spesial, ya. Segitiga spesial atau segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu ada segitiga trigonometri istimewa, saya bilangnya. Jadi segitiga istimewa. Patokannya gini, ya. Patokannya gini. Jadi ada segitiganya seperti ini. Ini ceritanya siku-siku ya. Kenapa spesial? Karena angkanya spesial dan sudutnya spesial. Oke, saya gambarkan dulu contohnya. Oke. Nah, jadi ada dua yang mesti dipahami. Sebenarnya ada banyak sih segitiga itu. Cuma nggak apa-apa lah. Kita jelaskan yang ini dulu. Kayak satu lagi deh, saya kasih deh ya segitiga itu. Segitiga itu ada tiga pokoknya. Dan ini akan memudahkan kamu dalam mengerjakan Pitagoras manapun. Oke. Jadi ada yang paling standar adalah segitiga 3, 4, 5. Segitiga 3, 4, 5 itu artinya adalah apapun bentuknya maka angkanya itu besar dengan kelipatan ini. Berarti kalau misalkan di sini 15, maka di sini sudah pasti 20, maka di sini sudah pasti 25. Kalau di sininya misalkan 18, maka di sininya sama dengan 24, di sininya sama dengan 30. Dan seterusnya. Itu namanya segitiga 3, 4, 5. Jadi kalau kamu ngeliat pola-pola yang seperti ini, misalkan kamu lihat nih panjangnya 24, ininya 18, udah pasti segitiga 3, 4, 5 kita nyebutnya. Paham aja lah. Gitu. Atau misalkan saya kasih agak gede di misalkan eh misalkan 3 kali misalkan di sini 30, maka sudah pasti di sini 40, di sini pasti 50. Emang begitu. Ya, itu yang pertama, segitiga 3, 4, 5. 3, 4, dan 5. Yo, hilang apa-apa. Saya buat lagi aja. Ya, 4, 3, 5. Nah, segitiga yang kedua adalah di sini hasilnya pasti 2, di sini 1, di sininya akar 3. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kalau misalkan kelipatannya bagaimanapun di sini akar 3. Eh, ini kok bisa tahu, Pak? Memang hukumnya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Jadi sebenarnya berpatokannya kemana, Pak? Ke sudut. Jadi jika pertanyaannya adalah jika sudut yang di sini 90, ya, sudut di situ 90, lalu sudut yang besarnya di sini adalah 60, maka bisa dipastikan sudut yang di sininya adalah 30. Jadi kalau ketemu sudut 90, 60, 30, maka itu adalah segitiga 1, 2, akar 3. Ya. Pokoknya kalau 60, 30, 90 itu adalah segitiga 1, 2, akar 3. Maksudnya 2 akar 3 gimana? Kalau misalkan di sininya 4, berarti di sininya
2. Di sininya sama dengan 2 akar 3. Gitu. Gampang. Di sininya berapa, Kak? Di sininya 8. Oke, berarti di sininya 4. Di sininya berapa? 4 akar 3. Udah. Begitu semua. Syaratnya apa? Sudutnya membentuk 30, 60, dan 90. Taunya dari mana? Nanti akan kita lihat. Oke. Ciri-cirinya ada kok. Dikali 2 ya, Pak? Yes, betul. Dikali 2. Karena kan 2 ini. Berarti kan di sini 1. Berarti kalau 1 kan 2, berarti kali 2. 2-nya kali 2. 2 kali 2 ya 4. Akar 3 tinggal dikali 2, jadi 2 akar 3 gitu. Basicnya itu. Oke. Nah, yang satu lagi adalah segitiga spesial. Kita sebutnya segitiga 45 derajat, 45 derajat. Ciri-cirinya apa? Segitiga ini sama, ini sama. Jadi jika alas dan tinggi sama, jadi alas sama dengan tinggi, maka itu segitiga 45-45. Maka di sini nilainya adalah 1 akar 2. Maksudnya gimana? Misalkan di sini nilai 3, di sini 3, maka di sini sama dengan 3 akar 2. Di sini 5, di sini 5, maka di sini sama dengan 5 akar 2. Gitu gambarnya. Ya. Jadi eh, intinya itu. Saya akan hapus yang tidak terlalu contoh-contohnya aja. Ya. Nah, jadi gambarannya gitu. Nah, oke. Tuh. Ini segitiganya. Catat screenshot. Karena abis ini kita akan bahas ke sini. Ini kita pakai segitiga itu. Sudah? Diingat di screenshot. Kalau sudah akan saya hapus soalnya. Oke ya, saya anggap sudah ya. Saya hapus. Oke, kita sekarang lihat ke soal. Saya akan zoom soalnya supaya lebih jelas. Gimana nih? Nah, kelihatan. Nah, oke, biar keren. Kan ditanyakan ada jika diameter lingkaran 8, berarti kita mengetahui bahwa diameter lingkaran ini 8. Kita mengetahui diameter lingkaran 8. Ya. Jadi ditanyakan adalah panjang EH. EH itu berarti panjang dari sini ke titik sini, bukan ke F. Berarti cuma dari E ke H. Oke. Maka cara yang pertama kita lakukan bagaimana? Perhatikan baik-baik, tolong ini harus diperhatikan kenapa? Karena ini penjelasannya agak ngejelimet. Jadi tolong diperhatiin ya. Saya akan jelasin sepelan-pelan mungkin sampai paham, oke? Jadi yang pertama adalah kita ketahui bahwa di sini diameter 8. Dan di sini ada segitiga yang menempel di kotak segitiga dan lingkaran. Kotak, lingkaran, dan segitiga ya. Diminta adalah panjang EH. EH itu dari titik E ke titik H. H itu bukan di ujung garis segitiga, tapi hanya menyentuh di lingkaran. Ya, menyentuh di lingkaran. Maka cara pertama yang kita lakukan apa? Cara pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu titik tengah lingkaran. Nah, titik tengahnya ini kan. Setelah itu apa? Setelah kita mengenai titik tengah lingkaran, kita bikin garis dari sini ke sini. Garisnya lurus. Itu ceritanya lurus. Itu saya pilih. Ntar, saya lurus ini. Agak susah bikin garis. Nah, ceritanya lurus. Ya, anggaplah itu lurus lah ya. Lalu dari titik H, kita sambungkan ke titik sini. Nah, saya akan kasih nama ini namanya titik 0 atau titik O. Ya, sampai sini masih mengikuti? Masih ya? Masih, oke. Setelah itu, perhatikan. Kalau diameternya 4, berarti pertanyaannya jari-jarinya berapa? Kalau diameter 8, jari-jari berapa? 4, oke. Garis HO kira-kira berapa? HO itu sama dengan jari-jari bukan? Garis H ke O, ini
Iya, 4. Ya, berarti di sini adalah 4. Kenapa? Karena lingkaran mau di bagaimanapun garisnya itu menjadi jari-jari. Ditarik, yang penting dari titik tengah. Kamu udah tarik garis ke titik tengah, mau bikin garis dimanapun posisinya, maka akan menjadi jari-jari. Kamu mau bikin garis ini ke sini pun, itu akan menjadi R. Bikin garis ke sini pun akan menjadi R. Bikin garis ke sini pun akan menjadi R. Gitu ya. Oke, maka itu adalah jari-jari. Betul, that's right. Jari. 4 berarti kan? Kita sudah tahu ini 4. Sudah tahu bahwa ini adalah 4. Sekarang pertanyaannya, panjang E ke O. Kan sudah tahu ini 4. Berarti di sini pun berapa? 4 dong. Garis titik sini ke titik sini 4. Berarti kira-kira saya anggap di sini saya kasih garis X namanya. Berarti jika EO berapa? XO-nya 4. Berarti EX-nya berapa? Kira-kira. Ingat ini persegi loh. Yes, maka ini pun 4. Berarti E ke O berapa? Kalau ke X 4, ke sini 4, ke sini 4, maka 8. Betul sekali 8. Berarti sudah kita ketemukan ada garis segitiga 8, 4. Ingat nggak tadi? Segitiga apa yang patokannya begitu? Nah, anggaplah saya bikin garis itu ya. Garis apa kira-kira? Ayo, coba diingat-ingat tadi. Di sininya 4, di sini 8. Ini tuh siku-siku loh ya. Ini tuh siku-siku. Akar 3, betul. Berarti kan ini kan nilainya sama harusnya. Di sini kan 1, di sini nilainya 2, di sini nilainya akar 3. Berarti di sini harusnya berapa? Dari sini ke sini. Berapa? Ayo, berapa? 4 akar 3. That's right, betul sekali. Yes, berarti jawabannya yang mana? B. Bisa? Gampang kan? Kalau kamu sudah tahu sistem penulisannya, maka itu akan mudah ya. Jadi nggak akan terlalu sulit kamu untuk mengerjakan soal-soal karena kamu udah tahu. Jadi segitiga itu sudah gitu mainannya. Segitiga tuh tidak sesusah itu. Paham ya? Ini di screenshot aja atau diingat ya gambarannya supaya ya kalau udah tahu mah gampang. Yang kalau yang nggak tahu yang sini nggak tahu. Oke, ini di screenshot aja nih biar paham logikanya ya. Oke. Karena ini masih akan kita gunakan untuk soal nomor selanjutnya. Kalau sudah ya, kita lanjut ya. Oke, kita hapuskan ini saja dulu. Nah, nah, ini masih menggunakan soal yang sama. Masih menggunakan soal yang sama ini. Masih. Oke. Sebuah persegi salah satu sisinya berimpit dengan diameter sebuah lingkaran. Sehingga sisi AB, CD merupakan garis ini. Penjelasannya sama lah. Intinya ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas dari EHI. Berarti saya akan zoom lagi supaya lebih enak ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa luas dari EHI. Berarti ini sama kayak tadi, di garis H, ini ada garis I. Maka yang dicari adalah dari H ke I.
Gini. Berarti yang dicari segitiga itu doang. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini juga sama saya minta harapannya kalian perhatikan baik-baik karena mungkin ini akan sedikit menyulitkan, tapi insya Allah pada akhirnya akan jelas. Oke, tadi seperti yang yang D itu jawabannya. Nomor berapa yang D? Yang nomor 7. Gak gitu jawabannya. Oke, kita bahas dulu langsung D aja. Oke, pertama kita bikin kayak tadi lagi garis titik di sini. Ini satu titiknya. Ya. Oh, Pak itu oh guru itu ya. Coba tapi kita cek Pak ya. Betul apa tidak Pak? Oke. Kita luruskan dulu ini. Lurus sampai lurus. Oke. Nah, siapa guru? Nanti kita coba sama-sama cek Pak biar bareng-bareng. Insya Allah, mudah-mudahan Pak. Jadi di sini kita buat segitiga kayak tadi lagi sama bahwa ini kita jadikan dia lihat dulu mana ya? Ini oh, ya. Alah, saya luruskan aja dulu ya. Ini lurus, oke. Sudah lurus ini begini. Selanjutnya adalah yang kita minta eh, misalkan di sini kita berarti kita bikin garis ke sini dulu sama kayak tadi. Nah, kita bikin garis ini. Maka kita akan mendapatkan layang-layang. Kita mendapat namanya layang-layang. Oke. Tadi kan sudah kita tahu bahwa di sini 4, di sini itu 8, di sini itu adalah 4 akar 3. Kita udah tahu itu. Berarti cara yang pertama kita ketahui adalah bagaimana cara kita menghitung. Berarti kan gini basicnya adalah layang-layang jadi 2 kali layang-layang, 2 kali luas layang-layang, ya dikurangi luas segitiga H O G. Kan gitu. Berarti 2 kali luas kali layang, ya 2 kali luas yang layang, kan 2 kali ya. Ah, sorry, bukan 2 kali, luas yang layang aja berarti. Atau 2 kali luas segitiga lah ya. 2 kali luas segitiga, 2 kali luas segitiga dikali luas segitiga HOG. Nah, kita pengen tahu dulu nih HOG ini berapa. Ini kan udah kita udah tahu ini sisinya 4. Kita tahu di sini 8. Pertanyaannya, tingginya berapa? Kan kita butuh tahu ini tinggi dari segitiga ini berapa nih tinggi ini. Nah, kita bahas dulu ya segitiga yang luas biasa. Berarti kita mencari sama dengan kita cari dulu ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali setengah ya, dikali 4 akar 3 karena kan ini alas, dikali 4, 4 itu tingginya. Maka ketemu berapa? 2 kali 2 coret ya habis 4 kali 4 akar 3 sama dengan 16 akar 3. Berarti kita udah ketemu nih luas segitiga ini adalah sorry, luas 2 kali segitiga atau layang-layangnya adalah 16 akar 3. Berarti kita ingin cari tahu dulu segitiga yang ini nih. Luas segitiga HOG. Ini yang kita gunakan adalah setengah sama kan dikali. Nah, di sini ada O OG ya. Ada OG di sini kan di sini ada panjang O
Kan ini harusnya panjang kali lebar. Maka kita rumusnya menggunakan panjang OG pangkat 2 dikalikan dengan sin. Nah, ini pakai sin emang. Sin segitiga GOH. Karena kita ingin tahu dulu ininya nih. Sin segitiga GOH. Sin ini berapa? Ini berapa sudutnya? Buat gambaran kalau di sini ini sudut ini ke sini ini kan segitiga juga nih sebenarnya. Dari H ke B itu kan segitiga. Ini adalah siku-siku. Siku-siku. Berarti kalau di sininya 4, ini kan garis panjangnya 4 juga di sini. Ini garis panjangnya 4, gitu kan? Garis panjangnya 4. Ini kan berarti gambarannya kalau misalkan di sini gambaran di sini 90, maka di sini kan tadi kalau bagian di sini itu bagian sisi yang di sini kalau misalkan ini kan 90 juga. Di sini 90, di sini 90, maka di sini itu pastinya adalah 30 di sini. Di sini 30, kecil ini 30. 90, 90, 30, maka di sini karena isi 30, maka ini pun sama-sama 30. Maka di sini sama dengan 60 derajat. Maka sinnya menggunakan sin sudut 6 OH. Tapi kan 60 derajat itu satu sisi sini. Ini adalah sisi 60 derajat, di sini kan 30 derajat, maka di sini 90. Maka di sini dua kali ini sama dengan 120 derajat. Kemana nih? Perhatikan dulu ya, ini emang agak jelimet bagian sini. Jadi sudut yang ini, yang saya coret-coret ini 120 derajat. Kenapa? Karena dua kali 60 derajat. Maka ini rumusnya sama dengan setengah kali OG itu berapa? OG itu tadi ini 4. Maka 4 pangkat 2 dikalikan dengan, karena kenapa kok 4 pangkat 2? Karena kan ini panjang. Sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu masuknya ke ini mana? Ke masuknya ke bagian mana? Masih positif apa negatif? Masih ingat nggak? Maka setengah kan 4 kali 16 ya. Coret-coret maka hasilnya masih 8. 8 dikalikan sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya sama dengan 4 akar 3. Maka kalau ini dikurangi berarti hasilnya sama dengan 12 akar 3. 16 akar 3 dikurang 4 akar 3. Maka hasilnya adalah 8 akar 3. Maka jawaban yang pas jawabannya B. Agak jelimet emang ya. Memang ini salah satu materi yang cukup rumit untuk dijelaskan ya. Gimana jadi gambarannya seperti itu. Itu gambarannya. Gambarannya seperti itu. Kak, kenapa sih kenapa kakak tahu dari mana ini 30 derajat yang sudut kecil di sini nih? Kalau ada yang tanya ya. Kenapa ini 30 derajat? Karena di sininya kalau misalkan kita potong kan ini tuh begini. Kalau boleh saya gambarkan lebih luas ya. Ini memang yang soal ini memang agak jelas, agak jelibet, pasti wajar. Nah, ini udah nggak pas. Oke, gini. Basicnya begini. Ini cara gambarnya nggak lurus ini. Saya pasin dulu aja. Nah, kan tadi begini. Ini kalau mau itu dulu, mau di screenshot dulu. Walaupun ini kurang pas juga sih. Masih kurang pas ya. Oh, ini salah. Di sini maksudnya. Nah, agak atas sedikit. Nah, itu ya. Di screenshot dulu aja sebelum saya jelaskan. Ini logikanya ya. Jadi jawabannya itu 8 akar 3. Oke, sudah? Kalau sudah, kakak jelasin dulu logikanya. Karena ini agak repot di sini.
saya minta space yang agak luas di sini. Nah, oke. Nah, saya kosongkan lagi di sini. Jadi kan anggapan tuh begini, kalian tuh ada segitiganya bentuknya seperti ini. Ada segitiga gini, terus di sini tengah-tengah, terus ini segini, ini gini. Ya. Ini nggak lurus ya, tapi anggaplah seperti itu gambarannya. Anggaplah seperti itu. Kan yang ditanyakan adalah bagian ini nih, segitiga ini. Kita ketahui bahwa ini kalau saya ini nggak bisa membesar ya gambarnya. Oke, saya berarti pakai ini aja, pulpennya. Oke, pulpennya pakai ini. Berarti ada segitiga ini. Pokoknya segitiganya gini. Oke. Nah, kan yang ditanyakan adalah kita bahwa ini dikurangi ini kan, total dikurangi ini. Ini tadi kita ketahui bahwa ini itu adalah 90 derajat. Siku-siku ini, ceritanya siku-siku ya, ini ceritanya siku-siku. Abaikan gambar. Ini ceritanya siku-siku. Nah, tapi ini kan kepotong di sini, terpotong di sini. Untuk bagian ini segitiga ini, berarti kan siku-sikunya di sini. Berarti kalau 90 derajatnya di sini, kan di sininya jika 90 derajatnya di sini, berarti ingat gambar bagian pojok ini kan berarti kalau tadi aja kita bikin normal tadi di sini apa? 90, di sininya 30 derajat. Maka kalau di sini 30 90 ingat segitiga itu totalnya harus 180 derajat. Maka kalau di sini 90 30, maka sisanya di sini pasti adalah 6 60 di sini, sisanya 60 derajat. Maka kalau sini 9, dari total 90, di sininya 60, maka yang kecil ini sudah pasti 30 derajat. Kalau di sini 30 derajat, di sini 90 derajat juga, maka di sini sudah pasti 60 derajat juga. Kalau di sini 60 derajat, berarti ke sini total adalah 120 derajat. Gitu maksud sudutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nanti kalau pusing boleh nanti kamu kalau nggak ada kesempatan boleh chat kakak nanti kakak jelasin lebih detail lagi. Tapi karena kita ingin mempercepat waktu karena materinya masih banyak karena kita juga takutnya nggak akan kebahas semua. Ini kita lewat aja dulu. Pokoknya sebentar seperti itu. Oke? Nanti kalau ada kesempatan kakak akan bahas lebih detail lagi untuk materi segitiga. Karena memang segitiga ini agak ribet ini biasanya. Ya. Kalau kesempatan nanti ketemu di sana kita bahas. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Ini kita hapus saja, udah lewat aja. Oke. Nah, ini aja sekarang. Ke soal nomor 8. Ini kita membuktikan. Kita ingin membuktikan bahwa apakah keempat ini eh, tuh, sorry. Keempat ini adalah eh, mana yang betul aja, mana saja yang betul. Oke, sekarang berarti kita mencari tahu dulu nih, kita yang jangan diketahui apa? Yang kita ketahui di sini ada fungsi garis fungsi titik A itu -3,7 dan titik B itu sama dengan 5,2. Nah, ini ya. Oke. Lalu kita ingin mencari dulu koordinat titik C-nya berapa dan sebagainya. Nah, maka caranya adalah dibuat jadi persamaan dulu. Kita buat menjadi bersamaan garis yang melewati garis A ke B. Maka rumusnya kita gunakan. Berarti yang posisinya adalah
Yang titik nomor 1 tuh ini. Ini yang 1, ini titik nomor 2. Ya. Yang 1 ini, yang 2 ini. Maka kita masukkan ke rumusnya ada Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 sama dengan X2 kurang X1. Berarti kalau di sini Y1-nya berapa? Ini kan 1, ini 2. Maka Y1-nya adalah 2. Dikurang X. Y2-nya berapa? Y2-nya 7. Maka 7 kurang 2. Sama dengan X-nya berapa di sini? X kurang X1. X1-nya adalah 5. Lalu X2-nya adalah min 3 dikurang 5. Maka hasilnya menjadi, kalau kita sudah selesaikan, maka menjadi Y min 2 sama dengan 5 sama dengan X min 5 min 8. Setelah itu yang kita lakukan apa? Kali silang. Dikalikan dengan silangnya masing-masing ya. Maka menjadi 8 min 8 dikali Y kurang 2 ya. Kan kita ingin menjadikan jadi kali silang ya. Sama dengan 5 dikali X min 5. Maka ketemunya berapa nih? Di sini menjadi min 8 Y. Min 8 kali min 2 menjadi plus 16. Ya. Sama dengan 5x. 5x kurang 5 sama dengan berapa nih? Plus 25. Nah, lalu kita ingin mencari Y kan? Maka kita pindahkan dulu ini ke sini. Maka menjadi min 8Y sama dengan 5X tambah 25 kurang 16. Maka hasilnya berapa? 5X ditambah 25 kurang 16 itu adalah sorry. Oh, ini kan plus ya? Ya, plus. Ini kan ini min ya, sorry. Ya, itu betul. Min 25, yes, betul. Salah. Ya, jadinya min 25 ya. Maaf. Tuh, terima kasih. Sudah dikoreksi. Terima kasih. Betul. Ya, ini 5X min 25. Maka di sini 5X min 25 min 16. Maka sama dengan 5X min 41. Ya. Berarti min 8Y. Maka Y sama dengan, ini pindahkan ke sini. Jadi 5X min 41 per min 8. Atau jadinya sama dengan min 5X plus 41 per 8. Kenapa? Karena kan min 8 dikalikan ini jadi plus. Gitu ya. Jadi bawahnya jadi plus. Nah, setelah seperti ini, yang kita lakukan adalah kita pisah nih. Min 5X per 8 ditambah 41 per 8. Nah, berarti sama dengan Y ya. Sama dengan Y. Berarti gradiennya adalah gradien dari persamaan ini adalah, berarti gradien tuh ini nih. Berarti sama dengan min 5 per 8. Maka jawaban yang 3 itu betul. 3 betul. Karena gradiennya 5 per 8. Sekarang, jika X sama dengan 0, ya, maka Y-nya 41 per 8. Maka pernyataan 1 juga betul. Gitu ya. Kalau X jadi 0 kan, ini kan jika X sama dengan 0, berarti kan dikalikan 0. 0 dikalikan min 5 sama dengan 0. 0 bagi 8 ya 0. Maka hasilnya 41 per 8. Maka jawabannya Y-nya 41 per 8. Gitu ya.
Nah, selanjutnya kita buktikan apakah nilai F min 8 sama dengan satu, ya. Maka caranya F min 8 kan berarti di inverse ya. Ini kan berarti di inverse. Nah, ini saya luaskan kembali aja. Sangat saya luaskan ya. Oke. Zoomnya kebesaran. Oh, bisa. Nah, seginilah ya tadi. Oke. Berarti kan kayak tadi seperti ini ya. Ini space-nya kurang saya itu. Berarti kan di sini ditanyakan inverse ya. Inverse dari min 5x per 8 ya. Oh, sorry bukan inverse. Hanya F. Kita cari F min 8-nya dulu, sorry. F sama dengan F min 8. Berarti kan sama dengan min 5 per 8 dikali min 8 ditambah 41 per 8. Sama dengan min 5 kali min 8 sama dengan 40 ya. 40 per 8 ditambah dengan 41 per 8. Maka hasilnya menjadi 81 per 8 alias 10 1 per 8. Maka yang 4 itu nilainya salah ya, nggak nilai 1 ya. Maka yang 1 3 betul, yang 1 3 ini betul, 4 salah. Tinggal cek yang 2. Apakah mempunyai nilai F inverse 1 per 8 sama dengan 8? Berarti kan ini kita inversekan dulu tadi dari hasil yang tadi min 5x tambah 41 per 8 kan sama dengan Y. Bagaimana cara kita menjadi inverse? Ya, menjadi inverse gimana? Berarti tinggal dibalikan. Kita kembalikan lagi menjadi bentuk tadi. Jadi bentuk, ini pertama kita balikan dulu 8. Jadi ini jadi min, tadi ya, min 8Y sama dengan 5x min 41. Terus kita kembalikan ini ke sini, dibalikin ya, ini dibalikin, ini kebalikan ke sini, jadinya sama dengan 41, sorry, jadinya min 8Y ditambah, oh atau enggak gini aja langsung, 41 ya, sama dengan 41 min 8Y sama dengan 5x. Maka x sama dengan, ini kembali bawah, jadi sama dengan 41 min 8Y per 5. Ini inverse-nya. Ya, kebalikannya. Inverse itu kayak gitu. Jadi inverse itu kita balikan posisinya, maka ini berubah menjadi 41 min 8x min 5. Terus di situ X-nya berapa? X-nya adalah 1/8. Maka kita masukkan ke dalam sini jadi 1/8. Maka jadinya 41 min 8 per 1/8 bagi 5. Kan ini coret habis nih. Maka hasil jadi 41 kurang 1 bagi 5. 1 kurang 1 ya. Jadinya 0 kan? 0 bagi 5 sama dengan 8. Ini agak ini ya, dedet ya. Tapi betul jawabannya. Maka F inverse-nya sama dengan 8. Maka jawabannya 1, 2, dan 3. Tolong di ini aja di strukturnya memang yang agak berantakan di sini tapi abaikan saja. Maka jawabannya 1, 2, dan 3. Ya, gambarannya seperti itu untuk soal-soal UTBK yang bentukan seperti ini. Ya, agak panjang ngejelasinnya atau materinya agak panjang. Jadi kalau saran kakak sih kalau ketemu soal kayak gini mending lewat aja dulu. Ya, kalau kamu nanti di UTBK ketemu soal seperti ini, ada baiknya tinggalkan saja dulu gitu ya. Tidak usah diisi dulu. Kalau ada waktu baru diisi karena ini panjang ngejelasinnya. Materinya panjang. Oke? Paham sampai sini? Untuk yang materi nomor 9, nomor 9, nomor ya, nomor 8. Ya, nomor 8.
Agak panjang ya, it's okay, nggak apa-apa, nikmatin aja. Oke, paham, insya Allah paham lah ya. Basicnya gini deh, intinya kamu jadikan aja di persamaan, sisanya mengikuti. Kalau kamu udah bikin salah, bikin persamaan, maka salah kesananya. Tapi kalau kamu bikin persamaannya betul, kesananya gampang. Ya, itu. Oke, saya anggap sudah. Silakan di screenshot, mungkin biar kelihatan jelas. Cek-cekan. Pokoknya ini ada rekamannya kok, tenang ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke, mungkin ini satu soal lagi, karena kita sampai jam 3 ya pembelajarannya. Satu soal lagi ini. Oke, diberikan dua buah fungsi. Fungsi f dan g, ini saya tarik ke sini aja ya, biar panjang ininya. Eh, halamannya biar panjang. Nah, gini aja. Saya akan tarik ke sini. Nah, ya besar. Biar nyoret-nyoretnya juga saya gampang. Oke, oke, kelihatan ya. Di sini diberikan dua buah fungsi f dan g memenuhi fn bla 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 bla. Sekarang pernyataan yang benar yang mana? Maka caranya pembahasannya adalah kita cari dulu. Kita menggunakan kita sudah ketahui bahwa ya, ini kita sudah ketahui bahwa F itu F1, G itu G1. Kita jadikan dulu logonya yang berbeda. Jadi step satu, saran kakak, step satu adalah rubah dulu F1 menjadi A. Dan sorry, bukan F ya, G1, G1 menjadi B. Itu dulu yang pertama. Step pertama ini. Step kedua, mencari X. Nilai X itu berapa? Karena di sini fx sama karena ini adalah f saya del ya. Sorry. Karena ini f apa ya? Karena di sini x min satu ya kan x sama dengan satu ya. X min satu ya kan. Terus di sininya eh, f ini kita masukkan ke angka di sini. Ini misalkan x min satu ini sama dengan dia kan ya. Terus kalau misalkan kita mencari X, berarti kan sama dengan 1 plus Y. Nah, gambarnya kan begini. Ya, sama dengan 1 plus Y. Gambarannya berarti sebenarnya kita juga bisa menggambarkan bahwa X itu sebenarnya sama dengan 2. Karena nilai nilai di sini fungsinya kan di sini satu ya, fungsinya satu. Maka X1 sama dengan X itu sama dengan 2. Kenapa? Karena X kurang satu kalau dipindahkan jadi X sama dengan Y-nya diganti jadi 2 bisa. Pokoknya X-nya menjadi 2 itu. Situ gambarannya. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Berarti jika X sama dengan 2, karena kan di sini fungsi X sama dengan dimasukkan kan fungsi X kurang satu sama dengan 2X kurang 3 tambah G1 dan F1. Maka kita masukkan ke sini. Yang pertama adalah F dulu ya. Berarti untuk mencari A sama dengan ini dulu kita masukkan yang bagian pertama ini. X-nya diganti dengan 2, maka menjadi 2 dikali 2 dikurang 3 ditambah G1-nya berapa? G1-nya kan B dikurang A. Ya, nanti di-upload ke YouTube. Jadi nanti bisa dipelajari di sana juga ya. Gitu gambarannya. Oke, gambarnya seperti itu.
Oke, sorry tadi ada gangguan. Oke, jadi ini kan sudah seperti ini, maka ini menjadi sama dengan ini seperti ini dulu, terus yang B-nya sama dengan 4 dikali 2 ditambah 5 dikurang B dikurang A. Ya, bisa dibagi ulang tentunya. Oke, ini kan seperti ini. Maka hasilnya menjadi, kalau dihasilkan ya, hasil akhirnya di sini berapa? 4 kurang 3 ditambah B min A. Ya, sama dengan, terus di sini sama dengan 8 tambah 5 dikurang B min A. Maka hasilnya sama dengan berapa? Di sini sama dengan 1 plus B. Di kita kok ada coret-coretannya ya, Pak? Oh, nggak muncul ya? Coba saya cek dulu. Oh, oke, 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 oke. Sorry, 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 sorry. Sekarang muncul nggak? Sekarang muncul nggak? Ah, iya, iya. Sorry, sorry, berarti. Untung diingetin. Muncul. Oke. Jadi, saya ulangi lagi sedikit berarti ya tadi ya. Ya, nggak diingetin dari awal. Jadi, dari awal nggak ada. Oke. Berarti yang tadi juga sempat nggak ada yang pertama yang kotak gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi gini, step pertama tadi sudah saya jelaskan F sama dengan saat. Iya, jadi bingung. Sorry. F fungsi satu di sini kan f satu jadi A, G1 jadi B, X-nya sama dengan 2 di sini ya. Maka diketahuinya adalah X sama dengan 2 di sini. X sama dengan 2. Terus apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita eh, kita pindahkan ke sini ya, masukkan kan RKX sama dengan 2, maka nilai 2X berarti kan 2 kali 2 kurang 3 tambah B, seterusnya seterusnya sampai selesai di sini. Berarti kan 8 tambah 5 jadi sampai dengan 13 dikurang B ya, dikurang di sini kan dikurang A, di sini dikurang A. Maka hasilnya sama dengan A sama dengan 1 ditambah B dikurang A. Lalu di sini B sama dengan 13 dikurang B dikurang A. Berarti ini, intinya ini dulu. Nah, sampai ke sini, bagaimana cara kita penyelesaiannya? Maka caranya kita pindah posisi-posisi angka ini menjadi ke sini, angka yang huruf menjadi ke dalam. Maka menjadinya sama dengan, ini pindah keluar ya, ini masuk ke dalam, berarti sama dengan 1 sama dengan B min A min A. Dan 13 sama dengan ini pindah ke sini jadi min ya, min 13, min 1 min 13. Maka hasil menjadi min B min B min A, ya kan? Maka hasilnya jadi sama dengan min 1 sama dengan B dikurang 2A, min 13 sama dengan min 2B dikurang A. Maka setelah muncul seperti ini yang kita lakukan adalah eliminasi. Kita gunakan sistem eliminasi. Berarti kan kalau kita eliminasi bisa menggunakan sistem kayak gini ya. Berarti berarti B sama dengan min 2. Saya hapus dulu. Ini tolong pahami sedikit ya. B min 2A sama dengan 1. Lalu min 2B dikurang A sama dengan, ini min 1 ya. Min 13. Nah, jadi min 1. Maka ini dikalikan berapa supaya hilang? Misalkan kita ingin ngilangin apa? Misalkan kita ingin ngilangin A gitu ya. Maka yang di bawah yang atau enggak yang atas ini yang dikalikan 2 gitu ya. Pokoknya dikalikan 2 berarti. Dikalikan dengan 2, ini kalikan dengan 1. Maka hasilnya menjadi 2B dikurang 4A sama dengan min 2 min 2B dikurang A sama dengan min 13. Ya.
Masih seperti itu, masih. Berarti ini yang kita lakukan apa? Ditambah atau dikurang? Karena ini plus 2B ditambah min 2B, maka hasilnya akan jadi 0. Maka ini pun sama, 4A sama A, maka hasilnya menjadi min 5A karena ditambah. Ini pun sama ditambah jadi min 15. Maka A sama dengan 3. Hanya 3. Berarti A3. Berarti kita sudah ketahui bahwa F fungsi 1 itu sama dengan 3. Sekarang kita cari B. Pakai salah satu yang saja ini kita selesaikan yang mana tadi. Oh, yang B dikurang 2A sama dengan min 1. Berarti B sama dengan 2 dikali 3 sama dengan min 1. Maka B dikurang 6 sama dengan min 1. Maka B sama dengan eh, min 1. Min 1 tambah 6 alias 5. Maka kita ketahui bahwa G fungsi 1 sama dengan 5. Ya, maka kita ketahui B-nya sama dengan 5. Berarti itu dulu ya, alias ini berarti ini A, ini adalah B. Oke, sampai sini masih mengikuti? Loh, kok hilang? Sorry, sorry. Sorry, sebentar ya. Ini ada yang... Oke, sampai sini masih mengikuti ya. Oke, sekarang saya akan hapus yang tadi ini, saya anggap ini sudah. Oh, jangan dulu deh. Oke, ini kan tadi masih 2X ya. Tadi di sini itu 4 kali 2, di sini 2 kali 2 ditambah min 3. Oke, silakan di screenshot aja dulu, takutnya bingung. Kalau sudah di screenshot, saya anggap sudah, ini saya hapus ya. Saya hapus yang awal ini. Pokoknya intinya kita ingin hanya cari tahu bahwa itu adalah A dan B. Itu aja dulu. Gitu. Gimana cara hapusnya? Dibersihkan susah sekali. Edit eraser. Oh, salah. Ramzi ke ruang 2 ya. Coba di situ. Oke. Anggap ini sudah anggap ini sudah bersih dulu ya. Nah, kita pakai space yang ada aja dulu di sini. Ya, ini kan sudah kosong nih. Maka kita ketahui bahwa itu dari 3 sama 5. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan tadi kan. Kepersamaan tadi berarti ketemu A sama B. Maka fungsi X min 1 bisa kita masukkan ke sini. Berarti kan yang pertama menjadi ini menjadi 2X min 3 ditambah G1 berapa tadi? 5. Ininya 3. Maka hasilnya menjadi 2X min 3 tambah 5 berarti plus 2 plus 2 min 3 jadi min 1. 2X min 1. Kan jadi begini ya. Jadi 2X min 1. Kalau misalkan yang GX itu berarti sama dengan berapa? 4X tambah 5 dikurang 5 dikurang 3. Maka hasilnya menjadi habis 0 berarti 4X min 3. Nah, berarti kan ini udah tinggal kita masukkan ke fungsinya kan. Berarti 2 dikali X min 1 dikurang 1 sama dengan 2X dikali min 1 dikurang 1 tetap jadi 2. Min 1 jadi min 2. Jadi 2X min 2 ini. Betul. 2 kali X ya. Sorry.
2 kali X sama dengan 2X, 2 kali min 1 jadi min 2, terus min 1. Maka hasilnya sama dengan 2X min 3. Yang GX berarti kan 4X kurang 3, maka sama dengan 4 dikali X min 1 juga. Hasilnya sama dengan min 3 gitu kan. Berarti 4X min 4 min 3. Hasilnya sama dengan 4X min 7. Nah, tadi dulu. Di sini ada yang aneh sih. 5 Oh iya, karena kan ini mencari fungsi X ya. Iya. Sorry, 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 sorry. Maaf, maaf. Ada yang salah. Ini berarti sebenarnya, sorry, sorry. Ini kan 4X tambah 5 dikurang G dikurang 1 sama dengan F fungsi sama. Oh ini udah masih cari lagi betul. Ini 2X sama dengan 1. Jadi kan ini sama dengan F min X kurang 1 sama dengan 2X min 1. Yang G X min 1, ya ini agak jelimet emang. Ini kan 4X tambah 5 dikurang 5 G-nya 3. Itu kan di situ. Ya, G-nya 3. Maka di sini menjadi 4X min 3. Kalau ini betul. 4X min 3. Berarti seperti ini. Berarti kalau misalnya mencari fungsi X-nya, berarti kan kalau fungsi X-nya berarti tinggal min satunya kita pindahkan. Kan gitu. Berarti caranya kita pindahkan min satunya saja. Ini kan dari yang 2X kurang 1, kalau misalkan jadi fx ya, ini kan fx min 1 sama dengan 2x min 1. Maka sama dengan kalau fx sama dengan berarti 2x 2x plus 1. Jadi minnya hilang. Jadi minnya dikalikan ke sini menjadi 2x plus 1. Maka yang jawaban nomor 1 itu betul. Ya kedua, gx 4x min 3. Tapi karena ini jadi min 3, maka ini jadi salah. Gitu. Karena harusnya ini menjadinya adalah 4x plus 3. Hasilnya jadi gitu. Karena dia berubah kan x min 1 sama dengan, karena kan kita mencari gx-nya. Gx, g dikali x gitu. Kan ini biasanya g dikali x dikurang, kayak gitulah. Pokoknya ini jadi 4x plus 3, jadi positif. Karena ini di sini min, kita hilangkan minnya, maka menjadi positif. Maka yang pertama ini harusnya 2x sama 1 betul, ini betul. Nah sekarang f inverse sama dengan 0, sama dengan min setengah. Maka kita inverse kan nih 4x tambah 3, 2x min 1 sama dengan y. Kalau diinverskan, ya, menjadi sama dengan f inverse x sama dengan x min 1 per 2. Dimasukkan setengah di situ. Maka menjadi min setengah, ya, min setengah. Sorry, dimasukkan 0 ya. Oh, dimasukkan 0, maaf. Dimasukkan 0. Maka menjadinya sama dengan 0 kurang 1 per 2. Maka hasilnya min setengah. Maka ini betul. Ya, maka ini sama dengan betul. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini, yang 4x tambah 3, karena inverse, kalau diinverskan itu menjadi sama dengan x min 3 plus 4. Ini kalau diinverskan nih, G inverse X sama dengan X min 3 per 4. Ya. Dimasukkan 1, maka sama dengan 1 kurang 3 per 4. Maka hasilnya menjadi min 2 per 4. Maka ini jawabannya salah. Maka yang jawaban yang betul adalah 1 dan 3 saja yang betul ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk soal matematika yang ini. Silakan di screenshot dulu. Ya. Silakan di screenshot dulu kalau sudah, berarti itu gambarannya. Ini kita berarti baru bahas sampai soal nomor 9, emang karena matematika PK ini panjang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kita ada rekamannya, jadi nanti bisa dipelajari lagi.
Kalau masih ada yang bingung, silakan tanyakan. Boleh nanti via chat. Nanti bisa minta ke nomornya ke dari koordinator pengurus bisa, atau langsung chat nanti minta chat kakak boleh. Atau enggak misalkan kalau mau perlu nih saya tuliskan nomor kakak di sini nih. Ini nomor kakak 0813 98909752. Silakan. Kalau mau bertanya tentang PK yang ini hari ini materinya silakan ditulis di situ. Itu nomor kakak. Ya, oke. Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau sekiranya sudah cukup, mungkin kakak tutup ya pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah pertemuan pertama kita sudah selesai. Insya Allah besok-besok kita masih bertemu lagi. Jadi pokoknya pantengin terus ya. Nanti bisa belajar lagi dari online di YouTube. Oke, kalau begitu mungkin kakak tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa nanti ya. Dan juga semangat terus. Lulus UTBK semuanya ya. Oke, silakan. Kakak tutup ya. Ya, semuanya amin.